Allah tidak merasa sungkan untuk membuat perumpamaan, bahkan dengan hal sekecil nyamuk atau yang lebih rendah sekalipun. Ini karena perumpamaan dimaksudkan untuk menjelaskan kebenaran dan mengandung hikmah yang mendalam. Seolah-olah ini adalah jawaban bagi orang-orang yang mempertanyakan penggunaan perumpamaan dengan hal-hal remeh. Padahal, hal tersebut adalah bentuk pengajaran dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, sehingga kita wajib menerimanya dengan lapang dada dan penuh syukur. Bagi orang-orang beriman, mereka akan memahami dan meyakini bahwa perumpamaan tersebut adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Mereka akan berusaha untuk merenungi dan memahami maksudnya, sehingga iman dan pengetahuan mereka akan bertambah. Jikapun mereka belum sepenuhnya mengerti detailnya, mereka tetap tahu bahwa itu adalah kebenaran yang mengandung hikmah tinggi dan nikmat yang mendalam, sebab Allah tidak akan membuat perumpamaan tanpa tujuan yang jelas. Sebaliknya, orang-orang kafir akan mempertanyakan maksud dari perumpamaan itu. Mereka akan menyanggah dan menjadi bingung, yang pada akhirnya hanya menambah kekafiran mereka, sebagaimana perumpamaan itu menambah keimanan bagi orang-orang mukmin. Demikianlah keadaan orang-orang beriman dan orang-orang kafir ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, ayat 124-125. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan diturunkannya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambahlah kekafiran mereka, di samping kekafirannya, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Maka, meskipun tidak ada nikmat yang lebih besar bagi seorang hamba dari turunnya ayat-ayat Al-Quran, bagi sebagian orang hal ini justru menjadi ujian yang menimbulkan kebingungan dan kesesatan, yang menambah keburukan pada diri mereka. Sementara bagi yang lain, hal itu menjadi rahmat dan ujian yang menambah kebaikan. Maha suci Allah yang membedakan hamba-hambanya dan maha kuasa dalam memberikan petunjuk atau menyesatkan. Kemudian, Allah menjelaskan mengapa Dia menyesatkan sebagian orang. Dia berfirman, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik adalah mereka yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan menentang Rasul-Nya. Kefasikan telah menjadi sifat mereka yang tidak ingin mereka ubah. Oleh karena itu, hikmah Allah berlaku bagi mereka dengan menyesatkan mereka, karena mereka memang tidak layak mendapatkan petunjuk. Hal ini sejalan dengan hikmah dan keutamaannya, dalam memberikan petunjuk kepada orang-orang yang memiliki sifat keimanan, dan menghiasi diri dengan amal soleh. Kefasikan sendiri terbagi menjadi dua macam. Pertama, kefasikan yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Kedua, kefasikan yang tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti.